wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya, dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga, kelas 2020A. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sedikit informasi mengenai susunan menu 10 hari. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Berikut saya akan membacakan pembagian tugas dari kelompok 5. Yang pertama ada Iin Dwi Fitria. Kepada Iin silakan memperkenalkan diri dan membacakan tugas yang telah dikerjakan. Baik, terima kasih Nadia. Hai semua, perkenalkan nama saya Iin Dwi Fitria, NIM 200503940021. Apa sih tugas saya di kelompok ini? Yang pertama, tugas saya membuat menu hari ke-1, 2, dan 3, lalu membuat leaflet slide ke-2, 3, 4, 13, 14, dan 15. Yang terakhir adalah menghitung kebutuhan gizi. Terima kasih Nadia. Selanjutnya saya sendiri, Nadia Tasya, dengan NIM 2005039429. Tugas yang telah saya kerjakan yang pertama yaitu membuat menu hari ke-4, 5, dan 6, kemudian membuat leaflet slide ke-5, 6, 7, 16, 17, dan 18, sekaligus menghitung kebutuhan gizi. Selanjutnya ada teman saya yaitu Putri Amalia. Silakan Putri. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Amalia dengan NIM 200503940086. Tugas saya yaitu membuat menu hari ke-7 dan ke-8, lalu membuat leaflet slide ke-8, 9, 19, 20, dan 12, dan juga menghitung kebutuhan gizi. Lalu selanjutnya ada teman saya yaitu Melati Aziza Rozak. Baik, perkenalkan nama saya Melati Aziza Rozak dengan NIM 200503940095. Tugas yang saya buat yaitu membuat menu hari ke-9 dan 10, membuat leaflet slide ke-1, 10, 11, 21, dan 22, lalu menghitung kebutuhan gizi. Baik, sekian. Saya alihkan ke Nadia. Terima kasih. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu perhitungan angka kebutuhan gizi. Ya, baik. Yang pertama yaitu perhitungan angka kebutuhan gizi. Di mana ini ada data dari kelompok kami. Yang pertama Putri Amalia dengan tinggi badan 150 cm, berat badan 46 kg, usianya 19 tahun. Kemudian Iin Dwi Fitria, tinggi badan 158 cm, berat badannya 68 kg, usianya 19 tahun. Kemudian saya sendiri, Nadia Tasya, tinggi badannya 156 cm, berat badannya 52 kg, dengan usia 19 tahun. Yang terakhir ada Melati Aziza Rozak, tinggi badan 158 cm, berat badan 70 kg, dengan usia 19 tahun. Kemudian setelah didapat data-data sebagai berikut, kita menghitung energi rata-rata. Kebutuhan energi yang pertama ada Putri yaitu 2.329 kilokalori. Kemudian ada saya sendiri 2.153 kilokalori, Iin 2.361 kilokalori, dan juga Melati 2.435 kalori. Kemudian di rata-rata yaitu 2.319,5 kilokalori. Setelah mengetahui rata-rata energi dari kelompok kami, kemudian dilanjutkan mencari presentase makan setiap sesinya. Ini pagi dan malam, yaitu presentasenya energi 25% dikali 2.319,5, hasilnya 579,87. Kemudian protein 25% dikali 86,98, hasilnya 21,74. Kemudian ada lemak 25%, 64,43, hasilnya 16,10, dan juga karbohidrat 25 kali 347,92, hasilnya 86,98.
Kemudian ada snack pagi dan sore, persentasenya 10%, di mana kebutuhan energi 10% dikali 2.319,5, hasilnya 231,95. Kemudian protein 10% dikali 86,98, hasilnya 8,698. Lemak 10% dikalikan 64,43, hasilnya 6,443. Kemudian karbohidrat 10% dikalikan 347,92, hasilnya 34,792. Kemudian ada makan siang yaitu 30%, di mana energi 30% dikalikan 2.319,5, hasilnya 695,85. Kemudian protein 30% dikalikan 86,98, hasilnya 26,94. Lemak 30% dikalikan 64,43, hasilnya 19,329. Dan juga karbohidrat 30% dikalikan 347,92, hasilnya 104,376. Nah, setelah diketahui perhitungan AKG di setiap ini perhitungannya, kemudian kita mengaplikasikannya ke dalam menu 10 hari. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh Iin Fitria. Kepada Iin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nadia. Oke, untuk menu hari pertama, untuk menu pagi, sarapan pagi, karbonya saya menggunakan nasi putih dengan berat 100 gram dengan total kalori 130 kilokalori. Lalu sayurnya saya menggunakan cah kangkung dengan berat 141 gram dengan kalori 151 kilokalori. Dan untuk proteinnya saya menggunakan lada tahu dengan berat 165 gram dengan total kalorinya 184 kilokalori. Lalu untuk selingan pertama atau selingan makan siang, saya menggunakan puding mangga dengan berat 315 gram dengan total kalorinya 222 kilokalori. Untuk makan siang, karbonya tetap saya menggunakan nasi putih dengan berat 100 gram dengan total kalori 130 kilokalori. Lalu ada sup kacang merah dengan berat 150 gram dengan total kalori 114 kilokalori. Lalu ada proteinnya saya menggunakan ayam rica-rica dengan berat 106 gram dengan total kalorinya 101 kilokalori. Yang terakhir ada buahnya, saya menggunakan semangka dengan berat 75 gram dengan total kalorinya 23 kilokalori. Selanjutnya ada selingan kedua atau selingan sore. Saya menggunakan blueberry sorbet dengan berat 275 gram dengan total kalorinya 191 kilokalori. Lalu untuk makan malam, saya menggunakan nasi putih tetap dengan berat 100 gram dengan total kalorinya 176 kilokalori. Lalu ada semur daging 100 gram dengan total kalorinya 141 kilokalori. Lalu ada sayur lada hitam dengan total beratnya 450 gram dengan total kalorinya 141 kilokalori. Dan ada jeruk mandarin sebagai buahnya dengan total berat 100 gram dengan kalorinya 47 kilokalori. Next, hari kedua. Untuk hari kedua, saya menggunakan karbonya tetap nasi putih dengan berat 150 gram dengan total kalori 195 kilokalori. Lalu ada proteinnya, orek tempe 125 gram dengan total kalori 42 kilokalori. Yang ketiga ada protein lagi, udang goreng dengan berat 50 gram dengan total kalorinya 180 kilokalori. Dan sebagai pelengkapnya saya menggunakan sambal bawang dengan berat 38 gram dengan total kalorinya 101 kilokalori. Lalu selanjutnya ada selingan pertama atau selingan siang. Oke. Ada Florida salad dengan berat 440 gram dengan total kalori 211 kilokalori. Selanjutnya ada makan siang. Makan siang saya menggunakan nasi merah. Kenapa nasi merah? Karena menunya ada kari daging, karena kan kalau kari daging kan karbonya dan lemaknya itu banyak. Jadi saya
menggunakan nasi merah untuk menyeimbangkan itu. Nasi merah dengan 121 kilokalori, lalu ada kari daging dengan berat 175 gram dengan total kalorinya 96 kilokalori, lalu ada sambal goreng tahu dengan berat 100 gram dengan total kalori 80 kilokalori, dan ada buahnya yaitu nanas dengan berat 200 gram dengan total kalorinya 50 kilokalori. Selanjutnya ada selingan kedua atau selingan sore, bolu kukus dengan berat 75 gram dengan total kalorinya 222 kilokalori. Selanjutnya ada makan malam. Makan malam saya menggunakan karbonnya nasi merah dengan berat 110 gram, lalu total kalorinya 121 kilokalori. Proteinnya ada ayam taliwang dengan berat 175 gram dengan total kalorinya 375 kilokalori. Dan yang terakhir ada semur tahu dengan berat 100 gram dengan total kalorinya 80 kilokalori. Selanjutnya menu hari ketiga. Menu hari ketiga untuk pagi. Untuk pagi karbonnya saya menggunakan nasi putih. Total beratnya 100 gram dengan total kalorinya 176 kilokalori. Lalu proteinnya ada sarden dengan berat 155 gram dengan total kalorinya 85 kilokalori. Lalu ada sayur yaitu sayur asam Jawa dengan berat 355 gram dengan total kalorinya 360 kilokalori. Lalu ada selingan pertama, selingan siang ini. Ada fruit salad dengan berat 415 gram dengan total kalorinya 250 kilokalori. Untuk makan siang, yang pertama ada karbohidrat, ada buras dengan berat 100 gram dengan total kalorinya 87 kilokalori. Lalu proteinnya ada gurame pedas manis dengan berat 100 gram dengan total kalorinya 125 kilokalori. Lalu ada tempe goreng. Tempe gorengnya 125 gram dengan total kalori 38,8 kilokalori. Lalu ada tahu goreng dengan berat 100 gram dan total energinya 80 kilokalori. Lalu ada buah, yaitu buahnya itu melon dengan 100 gram dengan total kalorinya 29 kilokalori. Selanjutnya ada selingan kedua atau selingan sore. Yang pertama ada kue tok. Kue toknya 200 gram dengan total kalorinya 60 kilokalori. Yang kedua ada jus jeruk dengan 150 gram dengan total kalorinya 168 kilokalori. Lalu ada makan malam. Makan malam sebagai pertama karbohidrat. Karbohidratnya saya menggunakan nasi merah goreng dengan berat 175 gram dengan total kalorinya 195 kilokalori. Lalu ada ayam kecap sebagai proteinnya dengan berat 75 gram dengan total kalori 18 kilokalori. Yang kedua ada sosis. Sosisnya 60 gram dengan total kalori 125 kilokalori. Dan yang terakhir ada timun sebagai pelengkap dengan berat 50 gram dengan total kalori 80 kilokalori. Oke, saya kembalikan ke Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih Iin. Kemudian di sini saya akan menyampaikan materi tentang menu hari keempat, 5, dan 6. Yang pertama hari keempat. Makan pagi. Di sini untuk karbohidratnya saya menggunakan nasi putih dengan berat 100 gram dengan total kalori 129 kilokalori. Tumis tempe kacang panjang dengan berat 150 gram dengan total kalori 251,5 kilokalori. Telur dadar dengan berat 50 gram, total kalorinya 101 kilokalori. Apel 75 gram dengan total kalori 39 kilokalori, dan juga minumnya air putih 230 ml dengan total kalori 0. Kemudian untuk selingan pagi atau snack pertama, saya menggunakan kolak pisang dengan berat 120 gram dengan total kalori 200 kilokalori. Kemudian makan siangnya, karbohidratnya menggunakan nasi putih sebesar 100 gram dengan total kalori 129 kilokalori. Proteinnya ada ikan balado 120 gram
dengan total kalorinya 182. Kemudian ada protein nabatinya juga, yaitu perkedel tahu dengan berat 165 gram dengan total kalori 214 kg. Sayurnya saya menggunakan sayur asem dengan berat 200 gram dengan total kalori 61,5 kilokalori, dan minumnya air putih 230 ml dengan total kalori 0. Kemudian untuk selingan sorenya saya menggunakan puding buah naga dengan berat 122 gram dengan total kalori 129 kilokalori. Untuk makan malamnya, karbohidratnya menggunakan nasi merah dengan berat 100 gram dengan total kalori 129. Kemudian untuk sayurnya menggunakan sop buncis dan juga wortel dengan berat 210 gram dengan total kalori 128 kilokalori. Kemudian proteinnya ada udang asam manis dengan berat 120 gram, total kalorinya 173, dan juga ada tempe orek, beratnya 100 gram, total kalorinya 175 kilokalori, dan minumnya yaitu air putih 230 ml dengan total kalori yaitu 0. Next. Kemudian menu hari kelima. Makan paginya saya masih menggunakan nasi putih dengan berat 100 gram, total kalorinya 129 kilokalori. Kemudian protein hewaninya saya menggunakan opor ayam dengan berat 145 gram, total kalorinya 374. Kemudian di sini juga ada protein nabati yaitu tempe goreng sebesar 100 gram, total kalorinya 34. Kemudian buahnya saya menggunakan melon dengan berat 75 gram, total kalorinya 34 kilokalori, dan minumnya air putih 230 ml dengan total kalori 0. Selingan pagi atau snack pertama saya menggunakan kue lapis beratnya 75 gram dengan total kalori 219 kilokalori. Kemudian untuk makan siang karbohidratnya saya menggunakan nasi putih dengan berat 100 gram, total kalorinya 129. Kemudian ada rawon dengan berat 110 gram, total kalorinya 307. Kemudian ada tahu bacem, beratnya 100 gram dengan total kalori 95 kilokalori. Kemudian untuk pelengkapnya ada sambal sebesar 10 gram dengan total kalori 20 kilokalori. Kemudian kerupuk 28 gram dengan total kalori 151. Dan juga ada kecambah seberat 28 gram dengan total kalori 29 kilokalori, dan juga air putih 230 ml dengan total kalori 0. Kemudian untuk selingan sorenya saya menggunakan bitter balance dengan berat 250 gram, kalorinya 274 kilokalori. Untuk makan malamnya saya menggunakan nasi merah dengan berat 100 gram, kalori 110 kilokalori. Kemudian proteinnya ada lele panggang dengan berat 100 gram, total kalorinya 184. Kemudian ada tempe kering dengan berat 50 gram, total kalorinya 130 kilokalori. Ada juga sambal matah 15 gram dengan total kalori 21. Kemudian ada lalapan, beratnya 95 gram, total kalorinya 29 kilokalori. Minumnya ada air putih 230 ml dengan total kalori 0. Next. Kemudian hari ke-6. Nah, di hari ke-6 untuk makan paginya, karbohidratnya saya menggunakan nasi goreng seberat 116 gram dengan total kalori 238 kilokalori. Kemudian untuk protein hewani menggunakan telur ceplok dengan berat 50 gram dengan total kalori 60. Kemudian ada lalap kentimun dengan berat 50 gram. Total kalorinya yaitu 6 kilokalori. Sayurnya di sini saya menggunakan cabai putih ditambah dengan sosis, beratnya 100 gram, total kalorinya 65. Kemudian di sini proteinnya juga ada bakso goreng dengan berat 15 gram, total kalorinya 61. Minumnya yaitu air putih 230 ml, total kalorinya 0. Kemudian selingan pagi atau snack
Yang pertama yaitu bubur kacang hijau dengan berat 175 gram, kemudian total kalorinya 250. Untuk makan siangnya, saya karbohidratnya itu nasi putih dengan berat 100 gram, total kalorinya 129 kilokalori. Proteinnya menggunakan pepes ikan tongkol dengan berat 110 gram, dengan total kalori 129. Kemudian sayurnya menggunakan sayur asam Jakarta dengan berat 230 gram, total kalorinya yaitu 239 kilokalori. Di sini juga ada protein lagi yaitu bakwan jagung dengan berat 105 gram dengan total kalori 170 kilokalori. Kemudian yang terakhir ada air putih 230 ml dengan total kalorinya 0. Kemudian selingan sore. Di sini saya menggunakan bola-bola ubi seberat 185 gram dengan total kalori 278 kilokalori. Kemudian untuk makan malamnya, karbohidratnya menggunakan nasi merah sebesar 100 gram dengan total kalorinya 110. Untuk proteinnya menggunakan ayam rica-rica dan juga tahu crispy. Untuk ayam rica-rica beratnya 90 gram dengan total kalori 211 kilokalori, dan untuk tahu crispy beratnya 85 gram dengan total kalori 93. Untuk sayurnya saya menggunakan capcay dengan berat 240 gram dengan total kalori 133 kilokalori. Kemudian untuk buahnya saya menggunakan buah pir dengan berat 75 gram dengan total kalori 44 kilokalori, dan minumnya air putih sebesar 230 ml dengan total kalori yaitu 0. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Putri Amalia. Kepada Putri dipersilakan. Saya Putri Amalia, saya akan menyampaikan menu hari ke-7. Untuk menu hari ke-7, makan paginya yaitu ada nasi goreng dengan berat 108 gram dengan kalori sebesar 210 kilokalori. Lalu ada telur ceplok seberat 80 gram dengan jumlah kalori 161 kilokalori. Lalu ada kerupuk udang 10 gram dengan jumlah kalori sebesar 54 kilokalori. Lalu ada mentimun 50 gram dengan jumlah kalori 22 kilokalori. Lalu ada daun selada seberat 50 gram dengan jumlah 7 kilokalori. Lalu ada apel merah seberat 70 gram dengan jumlah kalori yaitu sebesar 50 kilokalori. Lalu untuk minumnya yaitu ada teh tawar hangat seberat 200 ml dengan jumlah kalori sebesar 25 kilokalori. Lalu untuk selingan paginya yaitu ada bakpao coklat seberat 50 gram dengan jumlah kalori sebesar 114 kilokalori. Lalu ada kue pukis seberat 40 gram dengan jumlah kalori 111 kilokalori. Lalu untuk makan siangnya sendiri, untuk karbonya yaitu nasi putih 100 gram dengan jumlah kalori sebesar 176 kilokalori. Lalu untuk proteinnya ada lele goreng seberat 50 gram dengan jumlah kalori sebesar 85 kilokalori. Lalu ada tempe goreng 25 gram dengan jumlah kalori sebesar 34 kilokalori. Lalu untuk sayurnya ada sayur lodeh seberat 210 gram dengan jumlah kalori sebesar 197 kilokalori. Lalu untuk pelengkapnya yaitu ada sambal terasi seberat 97 gram dengan jumlah kalori sebesar 111,75 kilokalori. Lalu ada lalapan 65 gram dengan jumlah kalori 18 kilokalori. Lalu untuk minumnya yaitu ada es teh tawar 200 ml dengan jumlah kalori sebesar 6,25 kilokalori. Lalu untuk selingan sorenya yaitu ada dadar gulung seberat 32 gram dengan jumlah kalori sebesar 141,37 kilokalori. Lalu untuk makan malamnya karbonya yang menggunakan nasi putih 100 gram dengan jumlah kalori sebesar 176 kilokalori. Lalu untuk proteinnya yaitu semur daging seberat 45 gram dengan jumlah kalori sebesar 212 kilokalori. Lalu ada tahu goreng 10 gram dengan jumlah kalori sebesar 27 kilokalori. Lalu untuk sayurnya ada tumis buncis seberat 50 gram dengan jumlah kalori 82 kilokalori. Lalu untuk pelengkapnya ada kerupuk ikan
5 gram dengan jumlah kalori sebesar 24 kilokalori. Lalu ada air putih 200 ml dengan jumlah kalori 0 kilokalori. Lalu untuk hari ke-8, makan paginya karbonnya menggunakan nasi merah seberat 150 gram dengan jumlah kalori sebesar 165 kilokalori. Lalu untuk proteinnya menggunakan telur ceplok saus tiram seberat 100 gram dan dengan jumlah kalori sebesar 152 kilokalori. Lalu ada bihun goreng 30 gram dengan jumlah kalori 70 kilokalori. Lalu untuk buahnya ada pisang 20 gram dengan jumlah 16 kilokalori. Lalu ada kerupuk rambak 5 gram dengan jumlah kalori 21 kilokalori. Lalu ada sambal balado seberat 82 gram dengan jumlah kalori sebesar 72 kilokalori. Lalu untuk minumnya sendiri ada air putih. Untuk selingan paginya yaitu kue putu seberat 52 gram dengan jumlah kalori sebesar 210,37 kilokalori. Lalu untuk makan siangnya sendiri karbonnya masih menggunakan nasi merah seberat 100 gram dengan jumlah kalori 110 kilokalori. Lalu untuk proteinnya menggunakan ayam kecap 60 gram dengan jumlah kalori sebesar 210 kilokalori. Lalu untuk sayurnya sendiri menggunakan sayur bayam bening dengan berat 210 gram dengan jumlah kalori 241 kilokalori. Lalu untuk pelengkapnya yaitu ada kerupuk kulit seberat 5 gram dengan jumlah kalori sebesar 25 kilokalori. Lalu sambal hijau 25 gram dengan jumlah 79 kilokalori. Lalu ada tahu goreng 20 gram dengan jumlah kalori sebesar 28 kilokalori. Lalu untuk minumnya sendiri ada air putih. Untuk selingan sorenya yaitu ada bolu kukus seberat 78 gram dengan jumlah kalori sebesar 194 kilokalori. Lalu untuk makan malamnya sendiri, karbonnya menggunakan nasi putih 100 gram dengan jumlah kalori sebesar 176 kilokalori. Lalu ada soto ayam 190 gram dengan jumlah kalori sebesar 254 kilokalori. Lalu ada sambal 15 gram dengan jumlah 40 kilokalori dan juga ada kerupuk udang 9 gram dengan jumlah 49 kilokalori. Lalu untuk minumnya sendiri yaitu ada air putih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Melati. Kepada Melati dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pemaparan menu hari ke-9. Untuk makan paginya karbonnya menggunakan nasi merah dengan berat 100 gram, totalnya 110 kilokalori. Protein hewaninya ada protein nabati maksud saya, ada tempe goreng, tepung dengan berat 60 gram, totalnya 176 kilokalori. Protein hewaninya menggunakan omelet dengan berat 82 gram dengan total 117,65 kilokalori. Sayurnya ada sayur bening dengan berat 200 gram, totalnya 97,5 kilokalori. Pelengkapnya ada kerupuk putih dengan berat 15 gram, totalnya 65 kilokalori. Dan minumnya ada air putih dengan berat 250 gram, totalnya 0 kilokalori. Selingan pagi yaitu sukun goreng dengan berat 70 gram, totalnya 136,53 kilokalori. Lalu ada susu kedelai dengan berat 180 gram dengan total 93,6 kilokalori. Makan siangnya karbonnya menggunakan nasi putih dengan berat 100 gram, totalnya 129 kilokalori. Protein hewaninya ada ayam panggang dengan berat 92 gram, totalnya 312 kilokalori. Sayurnya ada urap-urap, beratnya 213 kg dengan total 120,56 kilokalori. Pelengkapnya ada sambal terasi dengan berat 47,5 gram, totalnya 63 kilokalori. Pisang ada buah yaitu pisang dengan berat 150 gram, totalnya 135 kilokalori. Dan minumnya yaitu air putih dengan berat 250 gram, totalnya 0 kilokalori. Selingan sore yaitu ada teh hangat dengan berat 35 gram, totalnya 32 kilokalori. Ada edamame rebus dengan berat 50 gram, totalnya 40,5 kilokalori. Kacang rebus dengan berat 30 gram, totalnya 63 kilokalori. Dan singkong rebus dengan berat 50 gram, totalnya 73 kilokalori.
Makanan malamnya karbonnya yaitu nasi putih dengan berat 100 gram, totalnya 129 kilokalori. Ada protein nabati yaitu tumis tahu dengan berat 57,5 gram, totalnya 100,95 kilokalori. Ada protein hewani tongkol goreng dengan berat 90 gram, totalnya 168 kilokalori. Di sini ada kesalahan penulisan. Untuk sayurnya yaitu sayur rebus, ada kubis dan buncis yaitu dengan berat 100 gram, totalnya 36,5 kilokalori. Pelengkapnya ada kerupuk putih dengan berat 12 gram, totalnya 45 kilokalori. Buahnya yaitu apel dengan berat 150 gram, totalnya 78 kilokalori. Dan air putih sebagai minumnya dengan berat 250 gram, totalnya 0 kilokalori. Selanjutnya, yaitu menu hari ke-10. Untuk makan paginya, karbonnya menggunakan nasi putih dengan berat 100 gram, totalnya 129 kilokalori. Protein hewaninya yaitu ayam goreng tepung dengan berat 97 gram, totalnya 272 kilokalori. Sayurnya ada tumis sawi hijau dengan berat 200 gram, totalnya 131,4 kilokalori. Dan minumnya ada teh hangat dengan berat 35 gram, totalnya 32 kilokalori. Selingan paginya yaitu tahu isi dengan berat 130 gram dan totalnya 182,55 kilokalori. Dengan pelengkap sambal rawit dengan berat 17,5 gram, totalnya 37,45 kilokalori. Makan siang dengan karbo nasi putih dengan berat 100 gram, totalnya 129 kilokalori. Protein hewani yaitu tumis sarden dengan berat 100 gram, totalnya 216 kilokalori. Sayurnya ada plecing kangkung dengan berat 205 gram, totalnya yaitu 81,8 kilokalori. Pelengkapnya ada kerupuk udang dengan berat 18 gram, totalnya 98 kilokalori. Buahnya yaitu ada jeruk dengan berat 150 gram, totalnya 62 kilokalori. Dan minumnya ada air putih dengan berat 250 gram, totalnya 0 kilokalori. Selingan sore yaitu ada waffle dengan berat 155 gram, totalnya 272,5 kilokalori. Terakhir yaitu makan malam dengan karbo yang sama, nasi putih dengan berat 100 gram, totalnya 129 kilokalori. Lalu ada proteinnya telur tahu Bali dengan berat 136 gram, totalnya 143,5 kilokalori. Sayurnya ada sayur lodeh dengan berat 185 gram, totalnya 85 kilokalori. Minumnya ada es kelapa muda dengan berat 240 gram, totalnya 113 kilokalori. Ada buah naga yaitu 100 gram dengan total 51 kilokalori. Dan pelengkapnya ada kerupuk beras dengan berat 12 gram, totalnya 46 kilokalori. Sekian pemaparan menu dari hari ke-1 hingga ke-10. Selanjutnya saya serahkan kepada Nadia. Silakan. Baik, terima kasih kepada penyaji. Nah, itu tadi hasil dari penyusunan menu 10 hari dari kelompok 5. Nah, terdapat satu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam penyusunan menu. Apa itu? Yaitu adalah variasi. Variasi dalam artiannya yaitu mencegah terjadinya pengulangan-pengulangan pada suatu menu. Menu atau makanan yang telah muncul pada hari-hari yang lalu tidak diulang kembali kepada pengulangan-pengulangan berikutnya. Sebagai contoh, misal menu paginya itu ada nasi putih, kemudian cah kangkung, kemudian lauknya itu ada perkedel tahu. Nah, untuk makan siangnya itu bisa menggunakan nasi putih, kemudian sayur asem Jakarta, kemudian proteinnya ada pepes ikan, seperti itu. Jadi variasi itu sangat diperlukan dalam penyusunan menu. Nah, pengulangan-pengulangan yang perlu dihindari dalam penyusunan menu itu yang pertama adalah pengulangan bahan pokok. Nah, pengulangan bahan pokok yang sama dalam suatu menu perlu dihindari untuk mendapatkan variasi rasa, aroma, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hindari pengulangan warna. Komposisi warna makanan mungkin merusak dan meningkatkan
penampilan makanan tersebut. Dengan demikian, pemilihan dan penataan warna makanan yang sangat erat hubungannya dengan penampilan makanan tersebut perlu diperhatikan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penggunaan warna agar alami dan tidak berlebihan. Bila suatu makanan berwarna suram, maka perlu diimbangi dengan hiasan pelengkap yang berwarna cerah sehingga warna makanan dari pelengkap tersebut menjadi lebih menarik dan juga seimbang. Nah, demikian sedikit informasi yang dapat kami sampaikan mengenai penyusunan menu untuk 10 hari dapat dijadikan sebagai referensi penyusunan menu di rumah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share. Bye-bye. See you.